wabarakatuh. Jumpa lagi di Arif Furqon Channel, belajar matematika bareng Kak Furqon. Di video kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Trigonometri ini banyak di request oleh teman-teman adik-adik kita dari kelas 10 guna mempersiapkan diri menghadapi PAS. Langsung saja kita ke videonya. Oke, materi kita di video kali ini adalah trigonometri. Jadi ada 3 poin nanti yang kita bahas. Yang pertama adalah perbandingan trigonometri. Kemudian ada relasi antar sudut. Dan yang terakhir adalah identitas trigonometri. Yang pertama adalah tentang perbandingan trigonometri. Jadi trigonometri ini dasarnya nanti adalah di segitiga siku-siku. Nah, misalkan ada segitiga siku-siku gini. Nah, misalkan sudutnya ini. Sudutnya adalah ini, sudut theta. Nanti misalkan kita namai sisinya adalah di sini adalah A, katakanlah. Ini B, ini C. Nanti ada macam-macam ya bentuk yang harus kalian ingat ya, minimal diingat. Yang pertama adalah bentuk sin. Sin. Jadi kalian ingat letaknya saja sin theta. Kalau tetanya kan di sini, tetanya di sini, sehingga sin theta itu rumusnya depan dibagi miring. Depannya theta apa? Kan sisi A. Terus miringnya itu sisi C. Jadi siku-sikunya nanti di sini. Ini siku-siku ya. C. Kemudian habis sin nanti ada juga cos. Ada cos theta. Nah, cos nanti rumusnya adalah samping dibagi dengan miring. Nanti sampingnya itu adalah B, miringnya adalah C, cos. Kemudian apalagi? Ya benar, ada tangen. Oke, tangen tan theta sama dengan itu rumusnya adalah depan dibagi samping. Depannya itu A, sampingnya apa, Rek? Oke, B gitu. Nah, selain 3 rumus ini ya kan, selain 3 bentuk trigonometri ini, kalian harus mengingat 3 bentuk lagi. Jadi lawannya ini, kebalikannya inilah istilahnya, Rek. Jadi lawannya ini apa? Jadi nanti kalau sin, sin nanti kebalikannya sin itu adalah kosekan. Nah, diingat-ingat, Rek. Kosekan. Nah, nanti karena sin itu kan A per C, berarti tinggal balik aja kalian, berarti C per A. Kemudian kebalikannya cos, nanti ada sekan. Oke, sekan theta sama dengan, kalau cos kan B per C, berarti kalau cos sekan berarti C per B. Kemudian terakhir kebalikannya tangan, nanti ada kotangen, Rek. Kotan. Kotan A per B dibalik jadi B per A gitu. Nah, nanti ada beberapa daerah di dalam trigonometri itu. Jadi ada 4 daerah ya kan? Ada 4 daerah. Jadi ada daerah 1 itu disebut kuadran 1. Daerah 2 itu disebut kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi itu sudah pas satu putaran ya. 90, 180, 270 dan terakhir adalah 360. Lah nanti kalau kuadran 1 itu ciri khasnya bagaimana, Rek? Kalau kuadran 1 ciri khasnya semua bentuk trigonometri itu positif. Jadi semua positif. Jadi all itu positif. Jadi semuanya positif. Oke. Kemudian kalau kuadran 2, apanya yang positif, Kak? Sin yang positif. Kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Sin. Nah, otomatis sin itu pasangannya apa tadi? Kebalikannya sin apa? Ya benar, kosekan. Kosekannya juga pasti positif di situ. Kalau kuadran 3 apa, Kak? Oh, kuadran 3 itu adalah tan yang positif, yang lainnya negatif semua. Kuadran 4
cos. Nah, ini begitu juga apanya ya? Apa kebalikannya ya? Maksudnya tan kotangen, cos itu secant. Itu gini aturannya. Dan nanti kalian bisa membuat kata-kata ya. Kan sin semua, sin, tan sama cos. Jadi kalian bisa membuat kata-kata ini untuk mengingat saja. Jadi kata-katanya gini, semua sindikat tangan kosong. Nah, gitu kata-katanya. Semua sindikat sindikat tangan kosong. Nah, cosong ya. Siap. Jadi ini untuk mengingat saja ya kan, semua sindikat tangan kosong. Nah, semua kan semua, sindikat itu sin, tan itu tangan itu tan, kosong itu cos. Nah, jadi untuk mengingat saja ini ya gitu. Ini juga perlu karena sudut kan nanti apa maksimalnya 360 ya kan, 0 sampai 360 itu yang kita pelajari nanti gitu. Kemudian nanti ada apa nilai bentuk trigonometri yang sudutnya itu istimewa. Ini harus hafal ya, harus ingat ini kalian ini. Soalnya ini dasar banget ya kan. Jadi sudut istimewa itu perlu kalian ketahui ada berapa? Berapa yo? Nah, 0, 30, 45, 60 dan 90. Ini wajib hafal kalian. Dan nanti kita bentuk yang kalian ingat itu nanti ada bentuk apa? Yang pertama ada bentuk sin, ada bentuk cos, ada bentuk apa? Oke, tangan rek. Bentuk tan. Nanti sudutnya itu berapa? Nah, sudutnya 0, oke. 30, oke. 45, oke. 60 dan yang terakhir adalah 90. Itu. Jadi ini wajib diingat dan dihafalkan ya rek. Sekarang kita coba hafalkan. Sin 0 berapa? Sin 0 berapa rek? Iya benar sekali 0. Sin 30 berapa? Iya benar sekali setengah. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Jadi kalau sin itu semakin besar lah istilahnya. Kalau cos itu kebalikannya. Jadi gampang kok ngingatnya. Kalau cos sin 60 itu setengah akar 3 sin 90 1. Ya. Kalau cos nanti berkebalikan ya. Jadi cos 0 itu bukan 0 tapi 1 rek ya. 1 terus turun lagi cos 30 itu setengah akar 3 cos 45 sama ya, setengah akar 2, cos 60 itu setengah, lah cos 90 itu dia malah 0 nilainya, gitu. Kemudian tan itu adalah sin dibagi cos. Nah, kalau 0 dibagi 1 berapa ya? 0. Oke ya. Lah kalau ini tan 30 ya benar, 1/3 akar 3 tan 45 ya sama ya 1 tan 60 akar 3 tan 90 tidak terdefinisi karena 1 dibagi 0 itu tidak ada. Ini wajib diingat ya. Jadi ini juga berguna untuk menggambar grafik ya. Ya, menggambar grafik trigonometri ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Kalian bisa scroll ke bawah itu ya kan. Apa di channel Arif Furqon itu kamu scroll ke bawah nanti ada materi grafik trigonometri gitu. Oke, poin selanjutnya ya, Rek. Poin selanjutnya ini tentang relasi sudut. Nah, relasi sudut ini ada dua jenis ya kan, ada dua acuan lah istilahnya. Tak tulis ini ada relasi sudut. Nah, relasi sudut ini ada dua. Siap. Ini ada dua. Set. Oke, siap. Yang pertama, ya kan, yang pertama harus kalian ingat, yang pertama itu kita gunakan acuan
Acuan itu pedoman ya, Rek. Ya, 180 atau 360. Yang kedua, ini menggunakan acuan 270 atau 90. Gini. Ada dua jenis. Jadi ini dua jenis ini memiliki sifat yang berbeda pastinya. Jadi kalau yang pertama, kalau acuan 180 atau 360, ini dia tidak merubah bentuk trigono. Jadi tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Jadi ini tak tulis tidak merubah, oke ya, tidak merubah bentuk. Kalau acuan 270 atau 90 ini dia merubah bentuk. Merubah bentuk. Gitu ya. Jadi bentuk yang berubah itu nanti, ini perlu diingat ya. Ini juga wajib minimal diingat ya kan. Jadi ini yang bentuk yang berubah ya. Ada 3 sih. Kalau sin itu jadi cos, begitu juga sebaliknya ya. Jadi kalau cos ya jadi sin. Itu ya. Kemudian kalau kosekan jadi sekan. Kemudian yang terakhir kalau tangan itu jadi kotan. Siap. Nah, ini perlu kalian ingat. Ini nanti berguna sekali jika kalian menjumpai sudut-sudut yang tidak istimewa kayak 150, 210. Nah, itu nanti kalian perlu aturan ini nanti. Nah, jadi kita bebas sebenarnya untuk memakai acuan yang mana. Jadi suka-suka kita. Jadi istilahnya no problem ya kan bahasa gaulnya itu. Jadi misalkan aku punya contoh gini. Jadi aku punya contoh. Misalkan contoh. Oke, kita buat contoh. Oke, siap. Jadi misalkan aku mau nyari sin 150. Gini Rek. 150 ini ada nggak tadi yang istimewa? Ya jelas tidak ada dong. Makanya kita perlu pedoman tadi. Jadi cara yang pertama, misalkan kita gunakan acuan 1, yaitu kita pilih bisa pakai 180, bisa pakai 360. Tapi kalau pakai 360 ini terlalu jauh jaraknya. Jadi terlalu jauh. Jadi kita pilih yang dekat. Jadi yang dekat saja, yang jauh ditinggalkan saja gitu. Jadi kita pakai 180. Jadi 150 ini kita ubah Rek. Jadi kita ubah gini. Jadi 150 ini kita ubah sin 180 min 30. Ini tidak berdosa kalian ubah kayak gini ya kan. Nah, sekarang itu kan sudah muncul istimewa tuh ya kan. Istimewanya apa 30 itu lah. Nanti sin 180 min 30 ini sama dengan, nah ini kan 150 itu di KW berapa Rek? Di kuadran berapa? Ada yang tahu? Ya benar sekali. Ini di kuadran 2. Jadi kan semua sindikat tangan kosong. Nah, berarti sin ya kan kuadran 2-nya. Jadi dia tetap positif, nggak ada masalah. Berarti ini sama dengan seret. Oke. Ini sama dengan berarti sama aja dengan sin 30. Nah, sin 30 berapa Rek tadi? Ya benar. Setengah. Gini. Oke. Atau misalkan kalian nggak mau pakai 180, boleh, no problem. Jadi misalkan gini, kita nggak suka dengan acuan yang tetap aja ya kan, kita maunya yang berubah. Jadi nanti misalkan kita gunakan acuan yang kedua, yaitu merubah bentuk trigono. Jadi kayak gini, misalkan sin, nanti hasilnya bakalan sama korek, tenang saja. 150 ini tak jadikan acuan yang kedua, yaitu pakai 90 atau pakai 270.
Nah, yang terdekat dengan 150 apa? Ya 90 dong. Nah, jadi ini 90 plus 60 gitu, Rek. Nah, ini 150 ini juga di kuadran 2 ya. Jadi nggak ada masalah ya kan? Nggak ada masalah. Ini di kuadran 2 juga. Jadi nanti apa sin 90 plus 60 karena ini pakai acuan 90 ya kan 90 tambah sesuatu toh jadi dia berubah bukan sin 60 tapi cos positif ya kan di kuadran 2 cos 60 berapa setengah oke nah, ini jawabannya setengah itu nah ini sama atau tidak berbeda? Ya sama, ya kan ini kan sama toh. Nah, ini sama. Jadi no problem, nggak ada masalah. Kita gunakan acuan yang mana itu terserah. Jadi tapi nanti biasanya soal tipe soalnya itu kita apa wajib menggunakan ini itu biasanya nganu apa berbentuk variabel. Jadi nanti nilainya itu belum ketahuan. Jadi berupa X atau Y itu nanti biasanya kita disuruh menentukan apa kita pakai acuan 1 atau acuan 2. Oke, ini poin selanjutnya yang terakhir ya tentang identitas. Oke, identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Jadi nanti ada beberapa hal yang harus kalian kuasai, yang minimal harus diingat lah ya, Rek. Jadi yang pertama itu adalah apa, Rek? Ya, benar. Yang pertama itu kita bisa tuliskan sifat yang pertama lah istilahnya ya. Jadi sin, oke, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan berapa, Rek? Iya, benar, sama dengan 1. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua. Jadi misalkan semua unsur di sifat pertama ini tak bagi dengan cos kuadrat. Nah, otomatis sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Nah, sin per cos apa tadi? Ya, benar, tan. Oke, jadi ini tak tulis tan kuadrat X plus cos kuadrat bagi cos kuadrat 1 ya. 1 sama dengan seper cos kuadrat. Balikannya cos apa tadi? Ya, benar, secant kuadrat X. Oke, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga lah, sekarang semua unsur di sifat pertama tak bagi dengan sin kuadrat. Jadi sin kuadrat dibagi sin kuadrat berapa ya? 1 dong. Nah, 1 ditambah. Nah, itu tadi cos kuadrat dibagi sin kuadrat. Nah, cos per sin, Rek. Berarti kebalikannya tangan, yaitu kotangan. Oke, kotangan kuadrat X sama dengan sepersin apa, Rek? Berarti kosekan kuadrat X gitu. Kemudian ada lagi sifat yang ini juga sering digunakan, ada sin 2A, sin 2X lah katakanlah. Sin 2X ini ada sifat sin 2X itu sama dengan apa, Rek? 2 sin X ya kan? 2 sin X, 2 sin X cos X. Nah, ini sifat. Jadi ini yang sering keluar ya. Jadi tapi ini sebenarnya di luar ini tuh banyak, tapi ini yang sering digunakan untuk memecahkan suatu soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Nah, itu materi kita pada video kali ini ya. Jadi untuk selanjutnya kita coba contoh soal ya kan dan pembahasan nanti supaya kita lebih mantap dalam mempelajari materi trigonometri gitu. Oke, sekarang kita coba bahas contoh soal ya, contoh soal. Nah, di situ ini contoh soal nomor 1 ya. Oke. Nomor 1. Di
Di situ ada segitiga PQR. Oke, jadi kita buat dulu ya segitiganya. Kita buat segitiga PQR, bebas ya kan, terserah. Yang penting membentuk suatu segitiga. Tapi ada syaratnya, siku-sikunya harus di Q ya. Jadi segitiga PQR, siku-sikunya ini harus di Q, ini Q wajib. P dan R-nya terserah. Misalkan P-nya di sini, R-nya di sini boleh. Kemudian diketahui PR-nya berapa? PR-nya 15. Oke, jadi kita tulis PR-nya 15 di sini ya, Rek. Oke. Kemudian diketahui juga sekannya sudut B itu sama dengan 5/3. P itu sudutnya di sini. Berarti diketahui sekan P itu sama dengan 5/3. Yang ditanyakan itu adalah cos sudut R, berarti cos R. Yang ditanyakan adalah cos R. Oke, siap. Berarti langkahnya kita cari apa sekan P dulu, sekan P, karena yang diketahui adalah sekan P. Jadi sekan itu kebalikannya apa tadi? Ya, benar sekali. Jadi sekan itu kebalikannya cos. Kalau cos kan samping miring, berarti kalau sekan miring per samping, gitu aja. Jadi nanti langsung kita tulis saja sekan P ya kan, itu sama dengan berarti miringnya berapa, 15. Oke, sampingnya berarti PQ per PQ. Nah kemudian ini kan sudah diketahui tuh, sekan P kan 5/3. Oke, sekan P kan 5/3 sama dengan 15/PQ. Nah, ini bisa kalian apa? Coret ya kan, 5 sama 15 coret. Ini 1, ini 3. Oke, kita buat garis dulu. Set. Siap. Jadi nanti endingnya adalah kita kali silang ya. PQ kali 1 kan ya PQ. Nah, sama dengan 3 dikali 3. Jadi nanti PQ-nya ketemu berapa? Iya, PQ-nya ketemu 9. Kita tulis di sini 9 PQ-nya. Gitu. Oke, berarti langkah selanjutnya kita mencari QR karena kita mau menentukan nilai dari cos R. Jadi QR kita cari dengan menggunakan apa? Pitagoras biasa. Jadi nanti QR itu sama dengan akar berapa? PR kuadrat, berarti 15 kuadrat dikurangi PQ kuadrat 9 kuadrat. Berarti akar 225 dikurangi 81 berarti 144. Berarti nanti QR-nya kita ketemu sama dengan 12. Gampang sekali. Berarti ini kita tulis 12 ya. Oke, 12. Nah kemudian kita finishing. Jadi yang ditanyakan itu adalah apa? Cos R ya kan. Jadi cos R berarti langsung saja kita. Jadi nanti cos R itu sama dengan berapa? Samping dibagi miring. Sampingnya kan berapa? 12, miringnya 15. Di opsi ada enggak? Oh, enggak ada. Oh, berarti mintanya di apa? Disederhanakan. Kita sama-sama dibagi 3 ya. Ini 4, ini dibagi 3, 5. Jadi jawaban akhirnya adalah cos R sama dengan 4/5. Siap. Oke, 4/5. Ada jawabannya? Kita coba cek. 4/5, the answer is B ya. Oke, siap. B jawabannya. Mantap. Oke, jadi itu ada soal sin 270 cos 135. Jadi kita tulis dulu soalnya. Jadi kita tulis di nomor 1. Oke, sin 270 yang tanyakan kan sin 270, kita tulis demikian aja. Kemudian ada cos 135, langsung kita modifikasi ya. Yang terdekat kan 180, di cos 180 min 45. Oke,
dibagi dengan jerat sin 150. Contoh yang tadi ya di video tadi. Ini diubah jadi sin 180 min 30. Oke. Kemudian cos 225. 225 dekat dengan apa? Ya, benar. 225 dekat dengan 180. Di cos 180 plus 45. Oke, gampang sekali. Nah, sin 270 itu sama dengan berapa? Ya, min 1 ya. Oke, jadi apa ini kita terus kuadran dulu ya. Ini di kuadran 3. Oke ya. Ini di kuadran 2. Ini kuadran 2 juga. Ini di kuadran 3. Siap. Pokoknya 180 tambah sesuatu itu di kuadran 3. Dileng-eleng ya. Kalau 180 dikurangi sesuatu di kuadran 2 gitu. Masih ingat tadi apa caranya ngiat-ngiat? Ya, semua sindikat tangan kosong ya kan, tangan kosong. Jadi kalau kuadran 2 berarti sin yang positif, yang lainnya itu negatif semua gitu. Jadi langsung saja kita kerjakan. Berarti sin 270 langsung ya. Hasilnya adalah min 1 dikali cos berapa? 180 min 45, berarti kita fokus di istimewanya yaitu 45. Cos 45 kan setengah akar 2. Tapi di kuadran 2 jadi ini jadi min setengah akar 2. Oke. Dibagi dengan jerat. Ini fokus di 30-nya aja. Berarti kuadran 2 sinnya kan positif. Jadi sin 30 ketemu setengah. Siap, positif. Ini ada cos kuadran 3. Ini negatif apa positif? Negatif ya. Cos yang positif hanya di kuadran 4 dan 1 ya. 1 kan semua sindikat tangan kosong. Oke. Ini negatif sama ya berarti ya, min setengah akar 2. Siap. Jadi ini bisa kalian habisi ya kan, ini sama ya kan, kita habisi aja jerat. Berarti min 1 dibagi min 1 dibagi setengah, berarti hasilnya adalah min 2. Siap. 2. Berarti jawabannya adalah the answer is B. Oke. Mantap. Oke, ini contoh soal yang terakhir ya, insya Allah. Jadi tentang identitas. Buktikan bahwa tan X kali sin X ditambah cos X itu sama dengan secant X. Jadi kita ruas kiri kita uraikan apakah menghasilkan ruas kanan kan gitu. Jadi nomor 3. Kita coba menguraikan tan X dikali sin X ditambah cos X itu hasilnya berapa? Nah, tan itu kan sama dengan apa? Sin per cos. Jadi tan itu kita tulis saja sin per cos. Sin X dibagi cos X. Kemudian sin X-nya tetap saja ya kan? Sin X-nya tetap saja. Tetap warna ungu ya. Sin X ditambah cos X-nya tetap saja. Siap. Kemudian kalian kalikan itu sin X kali sin X, hasilnya adalah ya benar sin kuadrat X dong. Sin kuadrat X dibagi dengan cos X tetap ya. Oke. Ditambah dengan cos X. Oke, cos X. Kemudian kalian samakan penyebutnya ya kan. Disamakan penyebutnya menjadi penyebut apa, Rek? Penyebut cos X. Siap. Cos X. Oke, cos X. Jadi yang kiri tetap ya, cos X bagi cos X 1 kali sin kuadrat X ya tetap sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Tapi yang kanan hati-hati. Yang kanan kan cos X dibagi 1 kan cos X. Cos X kali cos X itu munculnya adalah cos kuadrat apa? Cos kuadrat X. Tuh. Nah, ini muncul identitas yang tadi
sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya berapa, Rek? Iya, benar. Hasilnya adalah 1. Berarti nanti endingnya menghasilkan apa? Ya 1 per cos X. 1 per cos X. Nah, sepercos itu apa? Nah, kebalikannya cos. Berarti apa, Rek? Sekan. Nah, berarti apa? Sekan X ya. Sekan X. Berarti benar dong ya kan? Sekan X. Nah, berarti benar. Terbukti berarti ya. Siap. Jadi terbukti. Benar gitu. Siap. Ini jadi materi trigonometri itu memang gampang-gampang sulit ya. Jadi kalian harus sering berlatih sih sebenarnya gitu. Jadi itu contoh soalnya. Bagaimana? Sudah paham semua materinya? Pasti sudah paham. Oke, kita tadi sudah belajar tentang yang pertama adalah perbandingan trigonometri, kemudian yang kedua adalah relasi antar sudut, kemudian identitas trigonometri. Oke, jangan lupa untuk tetap tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nanti kalian mendapat notifikasi pada saat saya mengupload video yang terbaru. Jangan pernah takut untuk melakukan kegagalan, karena kegagalan itu adalah jalan menuju kesuksesan. Tetap belajar dan beribadah, guys. Thanks for watching my video and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.